Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Puji Tuhan. Saudaraku, jikalau kita perhatikan sepeda, kapal laut, motor, mobil, pesawat, ataupun hidup kita memiliki persamaan dalam hal kendali ya saudara, yaitu hanya memiliki satu kemudi. Yang artinya hanya ada satu orang yang dapat memegang kemudi. Saudara, setidaknya ada 3 individu yang ingin mengendalikan hidup kita. Yang pertama adalah iblis. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis ingin mengendalikan hidup kita melalui ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan ketidakpercayaan. Tujuan iblis mengendalikan hidup kita dicatat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, yaitu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang kedua adalah diri kita sendiri, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Daging kita tidak selalu menuntun kepada yang jahat, tetapi dia suka mengajak kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara. Dan yang ingin mengendalikan hidup kita yang ketiga adalah Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 dan 25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, tujuan Tuhan ingin mengendalikan hidup kita karena dia ingin kita menjadi sebagaimana dia menciptakan kita, saudara. Yaitu menjadi manusia yang utuh, manusia yang merdeka, dan berkemenangan. Saudaraku, kita sebagai manusia pasti suka yang namanya memegang kendali. Kita ingin hidup, kita berjalan sesuai dengan kehendak kita, berjalan sesuai dengan harapan kita, dan kita ingin pekerjaan kita seperti impian kita, dan sebagainya. Namun, saya yakin kita semua dapat sepakat bahwa seringkali hidup ini berjalan terlepas dari kendali kita. Kita yang inginnya sehat, tiba-tiba kita malah terserang oleh suatu penyakit. Kita yang ingin memiliki hubungan yang bertahan, tiba-tiba hubungan kita berakhir dengan mengenaskan. Kita yang ingin mencari nafkah melalui pekerjaan kita, tiba-tiba terpaksa harus mencari pekerjaan yang baru.
Dan seringkali kejadian-kejadian yang lepas dari kendali kita ini membuat kita stres dan depresi, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama adalah berikanlah kendali hidup kita kepada Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab tidak mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan setengah-setengah, tetapi Alkitab mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Rancangan kita mungkin seringkali berbeda dengan rancangan Tuhan, saudara. Tetapi percayalah kepadanya, cara Tuhan selalu adalah yang tepat dan terbaik. Ambillah sebuah langkah iman. Tuhan yang mengasihi kita dan Dia selalu merencanakan sesuatu hal yang terbaik untuk hidup kita. Mari kita yakini hal itu, saudaraku. Dan yang kedua adalah mari kita gunakan senjata utama kita, yaitu berdoa. Saudara, berdoa seharusnya adalah senjata utama kita di dalam hidup ini. Berdoa dan mengatakan, Tuhan, ambillah kendali hidupku, pimpinlah aku dalam menghadapi permasalahan ini dan sebagainya, merupakan hal pertama yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Hidup ini akan terus-menerus berjalan keluar dari kendali kita. Tetapi saya dapat katakan setiap dari kita yang mau memberikan kemudi hidup kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan pada akhirnya, saudara. Saudaraku, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan untuk pegang kendali hidup kita saat ini. Barang siapa tetap setia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan akan melihat kemuliaan di akhir hidupnya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan sepenuh hidup kami kepada Tuhan saat ini. Mari ya Tuhan, pegang kendali hidup kami, karena kami tidak mampu hidup di luar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami, semua yang setia mendengar program ini dimanapun mereka berada, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, pergumulan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Ulurkan tangan belas kasihan Tuhan, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam rumah tangga, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Saya berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Tuhan tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.